Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Ganjar gak niat maju pilpres, tapi relawannya terlanjur deklarasi. Ditulis oleh Alifur Rahman. Ketika Ganjar menang di Pilkada Jateng dengan 58% suara, sebenarnya itu tergolong sukses. Cukup jauh selisihnya. Tapi mengingat Jawa Tengah adalah basis PDIP, ditambah Ganjar sebagai petahana, kemenangan 58% jelas bukan sebuah angka yang membahagiakan. Angka itu sama seperti kader baru PDIP di Surabaya, Eri Cahyadi, yang menang dengan 57,5% suara untuk jabatan pertamanya. Memang tidak bisa dibandingkan antara kota dan provinsi, tapi untuk wilayah basis partai, semestinya kemenangannya lebih solid. Dari angka itu, saya sudah mulai bertanya-tanya, sebenarnya ada apa di Jawa Tengah? Padahal Jokowi di Jawa Tengah menang telak dengan 77%. Jadi secara keterpilihan dan suara yang didapatkan di wilayah basis partai dan pertahanan, Ganjar tidak terlalu kuat. Masih bisa diimbangi oleh siapapun, bahkan oleh Sudirman Said yang sebenarnya sama sekali tidak populer di Jateng. Maka ketika sekarang didorong-dorong untuk maju di Pilpres 2024, jujur saya masih meragukan. Ragu apakah Ganjar cukup meyakinkan untuk direkomendasikan oleh partai? Pun kalaupun dimajukan, apa bisa menang misal lawannya adalah Prabowo atau Anies? Karena untuk level nasional, modal untuk memenangkan Pilpres itu cukup berat. Seorang Jokowi dengan elektabilitas mencapai 62% bisa babak belur hanya karena isu PKI dan majalah yang disebar hingga pelosok desa. Jokowi yang jauh dari fenomenal dari Ganjar sekarang, yang punya panggung politik di Jakarta, pun masih harus digandengkan dengan mantan Wapres JK di Pilpres 2014 lalu. Suka tidak suka, JK punya jaringan di Golkar yang cukup kuat. Pengalaman dan matang dalam Pilpres, pernah jadi wakil presiden pula. Sementara Ganjar belum sampai pada titik itu. Tapi menarik melihat pergerakan relawan yang sudah lebih dulu melakukan deklarasi dukung Ganjar. Pembentukannya terjadi untuk merespons konflik antara Puan dan Ganjar, karena entah kesimpulan dari mana, seolah-olah Puan ingin maju di Pilpres dan Ganjar juga sama. Sehingga keduanya memperebutkan rekomendasi partai. Padahal, menurut pengakuan Ganjar, dia merasa tidak ada apa-apa di PDIP. Hubungannya dengan Puan sangat baik dan Ganjar menaruh hormat terhadap Puan. Lalu hari ini Ganjar muncul dengan menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Saat ditanyai soal pencapresan, jawabannya yang mau capres itu siapa? Ganjar juga setuju dengan pernyataan Megawati bahwa semua kader yang menyebut bahwa petugas partai harus menurut. Ini sebenarnya mengakhiri konflik dan banyak pertanyaan di luar sana yang mengira Ganjar akan pindah partai atau menerima untuk dimajukan dari partai lain. Ganjar loyal terhadap PDIP dan patuh pada instruksi Ketua Umum. Bagi saya ini juga tidak mengagetkan, karena Ganjar adalah orang yang berkarir di politik, ikut masuk dalam pengurusan dan pernah menjadi anggota DPR. Posisinya berbeda dengan Jokowi yang tidak berkarir di partai, yang maju di Pilkada Solo dengan melamar rekomendasi, lalu maju ke Jakarta dan akhirnya Pilpres 2014. Kalau Jokowi saja tidak berkarir seserius Ganjar di partai, katakanlah begitu, cenderung tidak mau melawan Bu Mega saat jelang Pilkada DKI, karena waktu itu Prabowo ngotot mau bawa Jokowi ke Jakarta. Ya, apalagi Ganjar. Bagi Ganjar sendiri sebenarnya tidak masalah. Dia maju atau tidak itu terserah Ketua Umum PDIP. Yang bingung mungkin para pendukung atau relawannya yang sudah terlanjur deklarasi. Sudah terlanjur bikin gerakan. Itu nantinya kalau Ganjar gak jadi maju, gimana? Dan ketika Ganjar sekarang balik bertanya, yang mau nyapres itu siapa? Maka semakin membingungkanlah deklarasi relawan Ganjar. Itu ibarat orang yang sudah terlanjur siap-siap mau berangkat lamaran, tapi sang calon malah bertanya ke orang-orang, emang yang mau nikah siapa? Hahaha. Tapi apapun itu, saya setuju-setuju saja dengan adanya relawan Ganjar, demi menyaingi relawan Anies yang sudah lebih dulu mendeklarasikan diri. Mungkin teman-teman perlu lebih sedikit tabah saja dengan komentar Ganjar ke belakang, yang tidak akan mau ikut campur atau berkomunikasi dengan grup relawan yang sudah mendukungnya sekarang. Semoga itu mampu membuat elektabilitas Ganjar naik signifikan. Namun kalau tidak, atau tahun depan survei Ganjar masih tipis dengan Prabowo atau Anies, nampaknya kita akan punya capres baru yang bukan dari nama-nama yang sudah ada sekarang. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.